lebih 40-an titik. Semua ibu-ibu, para jamaah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Saya sangat bahagia sekali nyampai ke sini dengan Ahinal Karim Kiai Syekhul Sufyan. Lebih-lebih melihat wajah-wajah yang bahagia, karena sholawat ini dari perkumpulannya, dari pertemuannya, dari niat dari rumah untuk mendatanginya, dari ikatan-ikatan yang terbangun di batin masing-masing jamaahnya, itu memang penuh dengan spirit kebahagiaan. Ini semoga kita dikaruniai oleh Allah hidup di dunia sebagaimana Kiai Syekhul Sufyan tadi, bisa mengalokasikan dunia dengan bahagia. Amin Allahumma amin. Karena kalau ada di jiwa kita itu ada Nabi Allah Muhammadnya, di jiwa kita itu ada sholawatnya, di ruhaninya kita. Tadi beliau menjelaskan bahwasanya kita ini pernah mati, hidup, mati lagi, hidup lagi. Ada dua kehidupan, ada juga dua kematian. Dua kehidupan, yang pertama mati, kita ini tidak ada apa-apanya, wong cuma dibuat dari air. Air pun itu kalaupun dibau, baunya kemasam-masaman, tidak enak, betul? Yang tahu itu yang sudah punya istri. Sangat tidak enak baunya. Jadi segumpal darah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin mukhallaqatin, wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasha. Beliau menjelaskan di dalam ayat ini itu Allah menjelaskan prosesi kehidupan kita yang awalnya tidak ada air, sperma berkumpul, kemudian jadi segumpal darah, dari segumpal darah kemudian jadi daging, dari daging itu kemudian ada daging yang menempel ke tulang. Setelah mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah 7 bulan, sempurna ruhaninya orang. Ada sudah, sambungannya itu ada sudah. Jadi kalau ibunya anak-anak mulai dari melahirkan suka membaca sholawat, ibunya anak-anak mulai melahirkan dari sebelum 40 hari proses kehamilan suka baca Al-Quran. Itu pengaruhnya pasti ada setelah putranya lahir. Pasti ada. Yaitu karena Allah menciptakan itu, dan doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah kecuali hanya masanya saja. Masanya ada yang berdoa seperti Nabi Allah Musa, berdoa sekarang Allah kabulkan setelah 40 tahun. Ada Nabi Allah Yusuf berdoa 13 tahun. Dari Nabi Allah Yusuf berdoa, inni uhibbu sijna ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun. Itu berdoa mulai dari penjara, dikabulkannya 13 tahun. Jadi Allah pasti mengabulkan doa itu pasti. Hanya waktunya saja kita tidak tahu. Lah, dari proses semuanya itu 7 bulan baru orang itu ada ruhaninya. Ada sambungannya, ada isinya, jiwanya itu ada. Makanya ketika ditanya mulai dari awal penciptaannya manusia, Allah mengatakan, alastu birabbikum, apakah saya bukan Tuhanmu? Qalu bala, katanya, syahidna, saya menyaksikan ya Allah, sebetulnya semenjak lahir saya ini mengakui akan adanya Allah. Qalu bala syahidna an taqula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, saya memohonkan bahwa pengakuan saya kepada ketuhananmu ya Allah
banyak yang bisa menyengsarakan saya nanti di hari kiamat. Ini katanya, makanya mulai semenjak kecil itu ada. Semenjak bayi di dalam kandungan itu sudah diletakkan oleh Allah, ruhaninya orang mengakui keketuhanannya Allah. Makanya kalau ada anak kecil, innamal aulad yuladul fitrah wa innama abawahu yuhawwidanihi wa yunassaranihi. Anak itu pasti suci, cuma pendidikan dan lingkungannya yang sekitarnya dia menjadikan tidak mau kepada Allah, tidak mau kepada sholawat, justru ngikut tren atau justru apa, itu lingkungan yang membentuknya. Nah ini semenjak lahir didoakan, dibuat selamatan sampai dewasa. Makanya anak kecil itu mulai awal kalau diajari siapa Tuhannya Allah, siapa nabinya Muhammad, lengkap sekali di pikirannya. Sampai dewasa balik, setelah balik dia menangkap informasi yang berbeda-beda. Mulai dari yang hoax diterima, yang viral diterima, pergaulan yang salah diikuti. Lah mulai dari sini orang yang dalam pikirannya yang sebenarnya suci mulai kena kotoran-kotoran yang kita mohon kita jauh dari itu adalah ragu akan adanya Allah. Ini penyakit tidak menimpa orang yang bodoh dan orang yang biasa-biasa ini. Ini justru menimpa orang yang pintar-pintar. Justru menimpa kepada orang yang pandai-pandai. Kenapa? Karena semakin otak dan pikirannya orang itu difungsikan, semakin terkikis keimanannya, semakin terkikis kecintaannya, dan semakin terkikis cahaya di hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau lingkungannya kayak begini, lingkungannya bersolawat, di sana ada titik solawat, di sana ada titik solawat. Ibaratnya di lingkungan ini ada yang menjaga. Dulu orang Sunda ini banyak aulianya. Di sana ada Ki Ageng Tirto, di sana ada Abuya Asnawi, di sana ada. Seakan-akan kita ini oleh lingkungan terdidik. Banyak ustaz di situ kiai, mau agak bandel sedikit itu malu. Kalau sekarang aulianya sudah banyak yang meninggal, lantas siapa yang bisa mendidik lingkungan kalau tidak sholat? Ini adalah miniaturnya para kiai-kiai. Jadi makanya dikatakan orang kalau nggak punya guru, sholawat itu bisa menjadi pengganti guru rohaninya. As-salawatu ala nabi syaikhun man la syaikhalah. Kita kompak bersolawat ini bisa menjadikan kita ini seperti pergaulan-pergaulan di zaman-zaman yang indah dulu. Apa zaman yang indah dulu? Antar tokoh tidak ada pertikaian. Antar pemuda semuanya dikaruniai kekompakan. Amin. Ibu-ibu yang melahirkan putra-putranya itu tidak ada yang sakit-sakitan. Ini zaman dahulu kayak begitu. Zaman dahulu itu makanannya walaupun tidak modern, walaupun makanannya kita tidak tahu kadar gizinya, cuma hatinya, sambungannya kepada Rasulullah SAW begitu kuatnya. Dulu kayak begitu. Karena masa-masanya aulia-aulia terdahulu kayak begitu kehidupan. Lah sekarang kiai, aulia sholihin, orang aulia-aulianya Allah banyak yang meninggal. Lantas lingkungan kita ini siapa yang akan menjaga? Yaitu salawat. Jadi kalau ada sholawat ini ibaratnya di lingkungan itu dikasih cahaya, diberi cahaya. Masyarakatnya ada cahayanya, jiwanya ada cahayanya, pikirannya ada cahayanya, rumahnya ada
ada cahayanya. Kenapa? Karena sholawat Nabi, auliyanya Allah sendiri, Al-Quran itu sendiri adalah cahaya. Auliyanya Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu mengangkat derajatnya orang yang betul-betul dikasihi oleh Allah untuk tauliyah. Tauliyah itu istilahnya apa ya? Wilayah, dikasih kemampuan oleh Allah, kekuasaan, di mana apa yang dikatakan sesuai dengan perkataannya Allah, apa yang dipukulkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Jadi semuanya ini menjalankan Allah. Itu auliyanya Allah itu adalah cahaya. Allah waliyul ladzina amanu. Nabi cahaya. Walaqad arsalna nuran wa hudan. Nabi itu adalah cahaya dan pemberi hidayah. Al-Quran cahaya, sholawat ini cahaya. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatahu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Jadi kalau ada sholawatnya pasti ada cahaya, pasti ada cahayanya, pasti ada. Makanya lihatlah orang-orang jangankan senang bersolawat, itu adalah suatu yang luar biasa. Berziarah saja ke Nabi satu kali, ibu-ibu bisa melihat, bapak-bapak bisa melihat orang budak Yaman kalau sudah datang dari Mekah wajahnya pasti bercahaya. Katanya lagu Arab itu yang sering dikumandangkan oleh para auliyanya Allah, manzarallah al-mustafa biwajhihi nur bada. Orang yang pernah berziarah ke Nabi akan nampak di wajahnya itu ada cahaya yang tidak dapat ditutup-tutupi. Yang pernah sowan, yang pernah nyampe ke sana, ini nyampe saja. Kita berdoa di dekat Nabi, cahaya itu kelihatan di wajahnya. Bagaimana kalau sholawat ada di dalam jiwanya? Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita dikaruniai semuanya. Semoga kita ini semuanya, anak-anak cucu kita ini tidak bisa lepas dari sholawat ini. Karena ini semuanya besar pengaruhnya. Makanya kalau di mana-mana, khususnya di daerah Pasundan, begitupun juga di daerah saya Madura, itu kalau acara sholawatan air kayak begini juga. Kenapa? Karena barokah. Barokah itu ada di orang, barokah itu ada di tempat, barokah itu juga ada di masa. Contohnya barokah di tempat itu seperti Mekah itu Al-Quran mengatakan barokah. Di Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ada yang berupa peristiwa apa? Turunnya hujan awal. Jadi kalau ibu lama nggak hujan, tiba-tiba hujan pertama kali, itu barokah. Kenapa? Ad-du'a'u indal maqar barokah. Ada yang riwayat lain, ad-du'a'u indal maqaril awal mustajabah, barokah. Peristiwa. Ada yang berupa orang. Yang berupa orang itu yang barokah. Nabi Allah Muhammad barokah. Auliyanya Allah barokah. Tempat-tempat yang dulu pernah ditempati doa oleh para aulia, oleh para nabi barokah. Makkah barokah, Syria barokah. Ini orangnya kena barokah, orangnya yang barokah. Makanya di ayat Al-Quran dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalaulah di lingkungan itu ada orang yang mau kompak gitu, bahasanya gitu. Jadi kalau mau baik itu nggak boleh sendirian. Kalau mau sholawatan di kamar, di mana ini ada orang kadang bertanya, apa sih bedanya kok Ustadz Abdul Hadi ngajaknya sholawat bareng-bareng? Mah kalau di rumah sendiri apa bedanya?
Ya pahalanya sama. Cuma barokahnya kita bersama-sama. Bersama-sama nggak bisa. Sholawat sendirian itu pahalanya juga dapat, tapi barokahnya bisa nggak dapat. Kenapa? Karena walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau di lingkungan itu mau bersama-sama, amanu wattaqau, untuk saling mengikat keimanan, untuk saling mengikat ketuhanan, untuk saling mengikat kecintaan kita kepada Nabi, Allah jamin la fatahna alaihim barakah. Aku akan buka, kata Allah, barokah. Ini makanya barokah masa, barokah waktu, barokah tempat. Seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu masanya barokah memang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Saya turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh barakah. Makanya ada peristiwa nuzulul Quran. Padahal nuzulul Quran itu nggak ada perintahnya Nabi untuk membuat acara-acara, nggak ada. Kenapa ulama kok senang? Karena Al-Qurannya sendiri mengatakan di dalam turunnya Al-Quran ada barakah. Makanya sholawat ini barokah. Orang bersolawat berkumpul barokah. Orang mengajak solawatan barokah. Dan kehidupannya orang yang cinta kepada solawat Nabi pasti barokah. Ini makanya ada air, ada semuanya. Cuma kalau bahasanya Ki Sufyan, bahasanya simple, penjelasannya sebetulnya kalau penjelasan yang agak Madura beliau yang bisa menjelaskan. Karena saya ini sudah campuran, blasteran saya ini. Kalau Maduranya sudah ya nggak terlalu bisa sudah, tapi sudah gimana itu sudah. Ada di antara ada dan tidak ada. Madura juga kayak begitu. Bahasa Indonesia ya kayak begini sudah. Mending Arab lah kalau saya. Makanya kalau di tempat solawat pasti ada air. Pasti ada air, di mana-mana ada air. Karena ini memang semuanya barokahnya yang kita dapati. Barokahnya yang kita inginkan. Lebih-lebih para hadis sekalian, katanya beliau kayak Ahmad Sufyan, tunggu ya, anak orang selebur as-salawat itu tak kira butuh. Apa kata beliau kalau dalam terjemahannya? Lihat sudah, orang yang salawatnya itu betul-betul teguh, anaknya itu tidak akan pernah jadi anak-anak yang gagal. Tidak akan pernah jadi anak yang gagal kalau orang tuanya bersolat. Ini barokahnya Nabi. Barokahnya Nabi ini luar biasa. Ada makanya di mana-mana sholawat Nabi ini di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di tempatnya Habib Umar, di pondok putranya banyak sholawat. Di tempat saya mondok dulu di tanah Arab Mekah, sholawat Nabi. Kenapa? Saya sampai sekarang saja masih ngaji. Kenapa para aulianya Allah itu mencintai sholawat ini? Oh, padahal sholawat banyak kan? Sholawat sendiri kan banyak kan? Tapi sholawat ini paling banyak dicintai oleh para aulianya Allah. Makanya sholawat ini mudah. Ada anak-anak kecil itu umur 7 tahun, kalau di daerah saya didengungkan satu kali Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil awaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khatimi wa yustasqa dan kalau dijelaskan cepat pahamnya, karena ini beruntun rentetan. Ini sholawat nariyah ini rentetan. Tanhalu bihil uqad, terurai segala belenggu-belenggu yang tersimpul tidak bisa terurai. Uqad itu adalah belenggu. Jadi ibarat benang, biasanya itu mah anak kecil sampai tua jalannya lurus. Lah kita diberi pikiran, diberi nafsu, kadang-kadang sering ikut. Akhirnya kita yang lurus itu ibarat benang itu tersimpul terlalu keras. Dosa, ya kadang ingkar, ya kadang ini, kadang penyakit hati begitu kuat. Nah ini gak bisa terurai. Akhirnya kalau kita ada masalah, ada problema, kita cepat shock, cepat stres. Nah itu yang tanhalu bihil uqad, tanfariju bihil kurab, sering galau. Nah, sholawat ini adalah sholawat kebahagiaan yang bisa mencerahkan kehidupan. Tanfariju bihil kurab, cukup enggak apa? Tuqda bihil hawaij, tercapai segala cita-cita dan keinginan. Di dunia ini sebagaimana Syekh Sufyan tadi mengatakan adalah mazra'atul akhirah. Kita itu punya cita-cita yang panjang. Ingin anak-anak kita sukses, ingin anak-anak kita ini jadi orang yang baik-baik, ingin masa depan kita ini lebih baik. Ini harus ada. Tuqda bihil hawaij. Kita hidup, kita punya usaha, ingin mudah ke Mekah dan Madinah. Amin. Amin. Walaupun sekarang ini kalau haji daftarnya tak tahu kalau di Kerawang ini berapa tahun? 25 tahun. 25 tahun itu semoga masih hidup kita ini. Lama. Nah, tuqda bihil hawaij, mudah untuk mencapai cita-cita dan keinginan. Cukup enggak? Bagi sholawat nariyah enggak cukup apa? Tunadu bihil rawaiib. Segala aktivitas keseharian kita ada pahalanya. Tidur ada pahalanya. Makan ada pahalanya. Makan itu adalah mubah. Makan nggak apa-apa. Cuma kalau dimakan ada niatnya, akhirnya makan juga jadi ibadah. Apapun juga, mandi itu adalah aktivitas biasa, ada kebiasaan. Cuma kalau di mandi ada niatnya, maka mandi juga ada ibadah. Kerja kalau cuma nggak tahu, ya sebatas kerja, datang buka toko, buka ini. Cuma kalau ada niatnya, berangkatnya lewat sholawat nariyah. Ya Allah, saya ingin menghidupi putra putrinya kami, menghidupi anak istrinya kami di belakang. Semoga Engkau meridhai segala usaha kami. Ini katanya Rasulullah adalah jihad. Jihad itu pahalanya seperti berperang. Jihad.
Ini orang yang mencari sesuap nasi di kehidupannya untuk hari ini, kata beliau, jihad. Oh, pahala besar ini. Buka toko dengan niat untuk menghidupi rumah tangga itu, oh, pahala besar. Cukup Anda kehidupan dunia pahala semuanya ini sudah tahu pahala. Cukup enggak? Apa? Tergantung endingnya. Apa? Setelah tunadu bi raghaib wa husnul khawatim. Di kehidupannya kita di semua aspeknya diberi semua kebaikan-kebaikan sampai pada akhirnya umur kita diberi husnul khatimah. Ini runtutan sholawat Nariyah ini berentet. Makanya semuanya dengan adanya kumpulan ini, khususnya sebelum bacaan sholawat Nariyah, kita semoga dijauhi dari segala penyakit-penyakit corona, dari segala kekhawatiran dan ketakutan yang menimpa kita. Lebih-lebih anak-anak kita, lingkungan kita, dan juga orang yang ada di dalam rumah kita oleh Allah dijaga. Lewat barakah dan lewat balaknya sholawat Al-Fatihah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.